dalam hidup kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang, percayalah ya. Sebagus-bagusnya kita, konten kita sepositif apapun itu, pasti ada orang yang nggak suka. Apa sih rahasianya bisa punya aura seperti itu? Nah, Waduh. resepnya apa ini bro? Ya, tapi sebelumnya ya mungkin bro boleh sharing dulu, kenalan dulu ya, backgroundnya apa, kenapa bisa punya ide bilang oh gue pengen edukasi, bantu teman-teman untuk supaya lebih pede itu gimana sih ya? Gimana sih backgroundnya bro bisa sampai seperti ini? Apa memang lu dari lahir udah pede, udah brave kayak gini, atau memang perlu proses? Ada suatu skill yang bisa kita pelajari? Ayo silakan bro. Oke, thank you buat Ko Jonathan yang udah invite aku. Halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama saya Wilitan. Saya ini profesinya coach dan trainer public speaking, dan saya punya public speaking academy bernama Brave Speakers. Tadi pertanyaan Ko Jonathan, apakah awalnya begitu lahir langsung seperti ini? Enggak ya teman-teman ya. Karena percayalah itu semua karena proses, karena terus berlatih. Jadi buat teman-teman, apapun background kamu, entah itu introvert kayak extrovert kayak, pasti bisa kalau selama kita pengen berlatih yang namanya public speaking. Itu aja singkatnya, Om Botak. Oke. Nah, Bro Willy sendiri sebenarnya waktu awalnya itu memang ekstrovert, introvert, atau gimana gitu sebelumnya? Oke, awalnya tuh saya sebenarnya ekstrovert. Sebenarnya ekstrovert. Cuman karena berbagai macam situasi, akhirnya tumbuh besar menjadi anak yang pemalu dan minder. Oh gitu? Tapi secara kepribadian aku ekstrovert. Gitu. Nah, titik baliknya itu di mana sehingga dari tadinya yang ada minder, akhirnya bisa lebih pede gitu? Oh, titik baliknya ya. Nah, titik baliknya itu sebenarnya dia agak spiritual sih, bro. Agak spiritual ketika aku betul-betul menyerahkan sepenuhnya hidup aku kepada Tuhan, akhirnya pulih secara identitas saya juga. Karena ya udahlah, ibaratnya masa lalu memang kita nggak bisa pilih, kita memiliki di keluarga yang seperti apa, dengan keadaan yang seperti apa. Tapi kan identitas harus jelas ya. Maksudnya adalah aku sering diingatkan kembali bahwa semua orang berharga, semua orang berkualitas, kamu tuh punya kualitas, jangan sampai kamu minder hanya karena masa lalumu. Nah, sehingga itu adalah turning point aku kok, sehingga aku bisa lebih pede lagi dan aku ngerti bahwa aku diciptakan spesial dan unik gitu. Itu kurang lebih kok. Oke. Berarti ada satu titik balik yang membuat lu merasa oh ya, lu itu berharga di mata Tuhan, sehingga talenta yang kita punya ini bisa kita kasih untuk jadi berkat buat orang-orang gitu ya bro ya. Setuju. Nah, oke. Ini gue agak dengar suara lu agak lagging, sama nggak? Atau aman-aman aja nih? Suara gue lancar nggak? Oke, kalau aku dengar suara Om sih jelas. Aku nge-lag berarti ya sebenarnya ya. Agak nge-lag sedikit sih, cuma masih bisa dengar. Teman-teman kalau misalnya ini komen ya, bantu kasih tahu ya teman-teman ya di sini ya. Nah, oke, bro. Sebenarnya ini menarik banget ya. Kalau gue sendiri pribadi melihat gue itu orang yang ekstrovert, dan memang karena sebagai orang yang ekstrovert, gue itu mendapatkan energi ketika berada di panggung. Tapi itu gue sih, memang mungkin gue agak kain sendiri sih. Dan gue rasa nggak semua orang kayak gue gitu ya. Gue itu ya, kalau lagi ada event ya, lagi di public speaking ya, makin rame, gue makin semangat. Karena gue dapat energi dari respon orang. Ketika ada orang ganggu-ganggu, senyum-senyum, gue cerita jokes, dia ketawa, ya, gue tuh makin semangat. Gue berasa kayak yes, this is the moment that I live for gitu ya. Jadi mungkin gue itu agak beda. Cuma gue agak kesusahan sebenarnya ketika gue harus replicate ini di online. Kayak gini nih. Karena online dan offline, gue rasa tuh beda. Bisa create the same excitement ketika lu lagi Zoom, lagi live kayak gini, dan excitement yang sama ketika offline, di acara yang offline dapat energi langsung dari orang. Itu juga menurut gue tuh orang ekstrovert pun sebenarnya kesulitan, karena menurut gue jadi apa yang kita bisa lakukan sekarang nih buat IG Live, ini juga salah satu learn skill yang harusnya dulu
lu itu nggak dapet gitu, even buat orang ekstrovert menurut gue. Setuju. Jadi ibaratnya kalau saya menanggapi, jadi selama ini kan kita udah mulai ya dari yang pandemi, tiba-tiba beralih ke Zoom meeting, tiba-tiba sosial media begitu naik, begitu booming, ada katakanlah yang hitam warnanya, ada yang warnanya ungu, yang nggak boleh sebut mereknya. Nah, cuman kita perlu adjust kok. Kita perlu sama-sama menyentuh. Betul apa yang gue bilang, bahwa orang ekstrovert itu mengambil energi dari luar. Ketika ada orang, kalau ada audiens semangat, tepuk tangan, dia ngangguk-ngangguk, dia mencatat, dia senyum, itu dapat feedbacknya ke kita bagus banget gitu. Energi itu menular banget ke kita, sama-sama antusias jadinya. Nah, bedanya kalau kita di Zoom ini, kita ibaratnya seperti ngobrol sama benda mati kok, sama handphone. Sama seperti kita buat konten. Buat konten sama kita ngobrol atau training secara offline itu beda sekali. Kalau kita katakanlah ngobrol secara offline enak ya, bisa engaging sama audiens kita kasih feedback, dia menjawab, atmosfernya berasa. Tapi kalau kita sedang buat konten agak sedikit aneh awal-awal karena kita sedang ngomong sama benda mati kok. Ya nggak merespon, nggak ngangguk-ngangguk, nggak memberikan feedback. Nah di sini juga aku belajar kok. Ternyata kita harus ngikutin yang namanya perubahan zaman. Kalau nggak pincang kok. Sama seperti sekarang, Koko pengen belajar katakanlah untuk public speaking for business. Katakanlah live di mana-mana. Sekarang kalau dulu zamannya orang pengen beli barang, mereka harus datang ke store-nya. Tapi sekarang nggak usah. Cuman tidur-tiduran di rumah aja, scroll bisa kelihatan nih orang lagi jualan, lagi wara-wara bisa kelihatan. Nah ini kita perlu sama-sama belajar kok. Sama-sama perlu adaptasi, karena kalau nggak akan pincang. Karena zaman terus berubah. Masa kita nggak berubah? Nah kurang lebih seperti itu kok. Ya bisa menanggapi. Kalau gitu, boleh nggak sih kasih tips-tips awal ya untuk teman-teman yang tadinya introvert atau malu untuk menampakkan diri sehingga mereka jadi lebih berani. Tips-tips awalnya kayak gimana nih, Bro? Oke, thank you kok pertanyaannya. Gimana caranya orang yang tadinya pemalu atau suka introvert lah katakanlah bisa lebih show, bisa lebih untuk tampil lah katakanlah di depan kamera atau depan umum. Yang pertama yang nggak bisa ditolak-tolak adalah mencoba kok. Selama kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan tahu. Ibaratnya gini, ada level 1, level 2, level 3. Kita nggak akan pernah tahu level 2 seperti apa kalau kita nggak pernah dudukin, injekin level 1. Sebaliknya juga nih ya, level 1, level 2, level 3. Kita nggak akan pernah tahu di depan ada apa, level 3 seperti apa kalau kita nggak pernah duduk level 2. Nah, jadi starting point-nya gimana caranya? Coba, jangan tunggu jago, jangan tunggu pintar, jangan tunggu terbiasa, tapi mencoba dulu. Karena kalau jago itu bonus dari mencoba menurut aku kok. Jadi, saya mengencourage setiap dari kita, buat kalian, katakanlah yang rasanya kok malu banget nih untuk tampil, awalnya pun aku sama loh. Aku pun sama, malu juga. Cuman, kita mencoba, lama-lama jadi terbiasa, dan lama-lama udah familiar. Kita malu kenapa? Karena kita nggak familiar aja kok. Begitu udah familiar, lama-lama kamu udah bisa nguasain ritmenya, jalan deh akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Berarti kata kuncinya itu bisa karena terbiasa ya? Yes, bisa karena terbiasa. Wow, keren. Berarti salah satu kata yang saya sangat suka ya, tagline dari Tokopedia itu yang pas awal itu adalah mulai aja dulu teman-teman ya. Saya selalu pakai itu ya. Dan ini juga saya rasa sangat tepat ya ketika teman-teman yang belum pernah live ya, cobain dulu ya. Mulai dulu ya, nggak peduli yang nonton 0, anggap aja itu sebagai latihan ya. Kalau nantinya tuh rame, ada yang beli, itu bonus teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman harus mulai dulu nih. Ini tips dari Bro Willy yang pertama. Nah, yang pertanyaan kedua nih, kalau gitu ya. Kalau kita udah mulai belajar, ya, terus ada negatif feedback, karena kita masih awal ya, negatif feedback. Itu gimana sih cara hadapinnya kalau misalnya ada yang komen, aneh bener sih lu, gitu ya. Gak lucu kalau nggak bilang ya. Muka lu nyebelin atau gimana, maksudnya ada negatif feedback dari kita yang mau coba nge-live gitu ya. Gimana tuh ya? Udah gua nggak pede, terus lagi coba live diserang sama haters ya, sama netizen kan mulutnya tangannya iseng ya. Gimana sih caranya supaya kita menghadapi negatif feedback ketika kita lagi tampil lah, lagi live? Oke. Jadi
ini saran dari aku pribadi ya kok ya, dari kacamata aku ya. Waktu awal-awal aku buat konten, percaya nggak percaya, teman-teman aku banyak yang unfollow kok. Banyak yang unfollow kok. Tiba-tiba kok nggak follow lagi. Kenapa? Mungkin karena dia merasa bahwa Willy yang aku kenal bukan yang seperti ini gitu. Yang nggak terlalu serius lah katakanlah. Karena aku jujur-jujuran, kalau aku di luar aku betul-betul suka bercanda, aku suka ngelucu, aku ekstrovert lah kok istilahnya. Cuman ketika aku di konten kan seringkali aku serius kok. Aku harus menyesuaikan dengan topik yang aku bawakan kan. Nah mungkin beberapa dari mereka nggak familiar sama aku sehingga mereka unfollow aku. Tapi it's okay teman-teman. Buat kita yang katakanlah suka grogi, minder, demam panggung, gak pede, tapi udah pengen mencoba dan dapat negatif feedback, gimana caranya dalam hidup kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang, percayalah ya. Sebagus-bagusnya kita, konten kita sepositif-positif apapun itu, pasti ada orang yang nggak suka. Contohnya apa? Kalau teman-teman berkunjung ke kontennya aku, lihat dari komennya, banyak juga yang bilang, Will, senyumnya berlebihan, Will, gerakannya terlalu berlebihan, banyak. Tapi yang aku pelajarin seperti ini, ada dua hal dalam hidup. Yang pertama adalah hal yang bisa kita kontrol atau kendalikan. Yang kedua adalah hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol itu apa? Yang nggak bisa kita kendalikan itu seperti situasi atau keadaan. Contohnya hujan, panas, COVID, kita nggak bisa kendalikan. Oke? Lalu yang kedua adalah orang, ya, teman kita, netizen, kita nggak bisa kendalikan. Dan yang ketiga adalah unexplainable situation, kita nggak bisa kendalikan. Jadi maksudnya adalah manusia itu termasuk dalam hal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi ada hal yang bisa kita kontrol. Apa itu? Sikap kita, respon kita. Ketika kita dapat negatif feedback, cuma satu atau dua pilihannya. Yang pertama mungkin kita take it personal. Kalau kita take it personal, besok-besok nggak mau live lagi. Besok-besok nggak mau bikin konten lagi. Kenapa? Karena baper. Aduh, udah gak pede, berani mencoba, disentil lagi sama netizen. Nggak mau lagi, lama-lama mundur tanpa berita. Ya, nah jadi kalau kita dapat katakanlah negatif feedback, it's okay, nggak apa-apa. Karena percayalah, kita bukan penjual ice cream yang mampu menyenangkan hati setiap orang. Setiap orang punya respon yang berbeda-beda. Tugas kita apa? Menyikapinya dengan positif. Itu aja sih kok menurut aku. Super banget ya, keren banget nih ya. Berarti teman-teman itu tadi tips yang kedua ya. Kalau pertama harus berani coba. Yang kedua, kalau ada negatif feedback, kita jangan baper sehingga kita muntaber ya, mundur tanpa berita. Nah itu ya teman-teman ya. Saya dapetnya itu ya bro, yang nggak tahu bener atau enggak. Saya Nah ya, kalau gitu, yang ketiga ya ini saya step by step ya. Persiapan apa yang harus mereka lakukan misalnya ketika ingin live pertama kali ya, either teman-teman ini mau live buat konten atau live buat jualan untuk tokonya, kira-kira persiapan apa sih? Apa mereka harus push up 100 kali ya, push up 50 kali ya, atau mereka harus mandi kembang dulu sehingga mereka bisa pede gitu ya ketika tampil ya, posenya pas, senyumnya pas, ya orang nggak bilang senyumnya over atau gayanya pas. Apa yang harus disiapkan nih bro? Oke, thank you Ko Jonathan buat pertanyaannya. Nah buat teman-teman dicatat ya, persiapan apa aja sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita live atau jadi host dalam e-commerce ataupun dalam bisnisnya kita. Yang pertama, ketika kita ingin public speaking, kita harus persiapkan mental kita. Ya, mental itu penting. Maksudnya apa? Beraniin diri buat mencoba. Beraniin diri buat mencari tahu hal baru. Beraniin diri buat katakanlah live. Itu mental harus punya dulu. Karena gini, kalau mentalnya belum siap, mungkin live-nya cuma 5 menit kok. 5 menit kemudian dia off. Nah, karena kan dilihat banyak orang, itu harus yang namanya persiapan mental tuh penting banget. Gimana cara persiapan mental? Relax. Coba temukan cara rileksnya kita. Mungkin ya, sebelum kita live, coba dengarkan lagu yang kalian suka. Contohnya, siapa di sini yang suka dangdut? Lagu K-pop, lagu Coldplay. Nah tuh, lagu Coldplay lagi in banget ya kok ya, Coldplay. Kita boleh dengarkan dulu nih kok. Sebelum kita tampil biar apa? Biar kita punya adrenalin itu semakin siap. Antusiasme, rasa pede akan meningkat kalau kita dengerin lagu yang kita sukai. Itu yang pertama. Lalu, yang kedua berdoa ya. Dengan berdoa kita lebih tenang, lebih rileks dan dimampukan nanti sama Tuhan. Itu yang pertama, persiapan mental. Yang kedua adalah persiapan fisik. Bukan push up 100 kali ya, nanti gempor kok. Ya, nanti pada saat live keringetan dia. Nggak konsen ya.
Jadi persiapan fisik di sini maksudnya apa? Tidur yang cukup. Kalau besok pengen live, karena live itu mengeluarkan banyak energi kok. Entah sejam, entah 2 jam. Nah, buat teman-teman yang katakanlah introvert, pasti kesedot tuh energinya kok. Nah, jadi kita perlu tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Pola makan juga dijaga. Karena gini, ketika kita pengen live, senjata utama kita itu adalah pita suara. Kalau pita suaranya parau karena makan gorengan, santan, nasi padang, katakanlah, gimana bisa ngomong nanti? Ayo, jadi makanan perlu dijaga. Dan ketika ingin live, jangan mengkonsumsi susu. Waduh, kenapa tuh coach? Karena gini, susu itu bisa meningkatkan produksi lendir di tenggorokan. Nah, jadi sadar nggak sadar, kalau kita minum susu kok rasanya berlendir ya tenggorokannya. Nanti nggak plong, nggak bisa all out ketika sedang mengeluarkan atau mendeliver sebuah pesan. Itu kedua ya, persiapan mental yang pertama, yang kedua persiapan fisik, yang ketiga persiapan materi. Maksudnya apa? Product knowledge harus paham, problemnya orang harus paham. Oke, solutionnya gimana cara kita mendeliver dari produknya kita harus paham. Biar apa? Biar mereka mungkin yang tadinya nggak aware tentang kesehatan, tentang produknya kamu, katakanlah tentang apalagi misalnya nih ya, tumbler lah, let's say ya, kan biar lebih paham ya, jadi mereka boleh tertarik dan beli produknya kamu. Itu aja kok, simpel, cuma 3. Mental dipersiapkan, fisik dijaga, dan materi itu berarti tentang produk knowledge-nya kita. Pahami why, how, dan what. Why itu berbicara mengenai problem. Why you sell those product. Why. Lalu how berbicara mengenai the solution. Dan what berbicara mengenai call to action. Kurang lebih seperti itu kok kerangkanya. Jadi why, how, dan what. Ini kayaknya harus dijadiin kelas. Atau udah ada kelasnya nih, bro? Udah ada kelasnya ya? sudah ada. Waduh, boleh dong di spill sedikit ya kelasnya ya. Kayaknya ini menarik banget buat teman-teman tuh belajar untuk jadi seorang brave speaker gitu ya. Gimana, bro? Kita bisa kalau mau belajar gimana nih? Thank you so much kok. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk meningkatkan skill public speaking dan komunikasinya, saya undang buat teman-teman klik link aja di Instagramnya saya. Nanti di sana ada yang namanya Public Speaking Masterclass, tinggal diklik. Ya, itu berlaku seumur hidup, lifetime, bukan subscription. Jadi ketika teman-teman join, teman-teman akan langsung belajar materinya dan di mentoring langsung sama saya dan Coach Raffi Halim. Kurang lebih seperti itu, Coach Jonathan. Kelasnya ini berupa video rekaman atau live atau gimana, bro? Oke, kelasnya itu kita combine kok. Ada video, ada 40 modul yang perlu mereka pelajari satu persatu, ya. Lalu setiap bulan sekali, tepatnya di hari Senin di minggu terakhir, kita akan adakan panggung virtual. Tujuannya apa? Setiap dari kita yang sudah tergabung dalam member, bisa kita evaluasi, bisa kita mentoring, pertumbuhannya, peningkatannya seperti apa. Nah, itu after sales kita, dan itu berlaku seumur hidup. Jadi setiap bulan sekali kita rutinkan ada panggung virtual buat teman-teman. Wow, keren banget ya, bro ya. Keren. Berarti hari ini ada spesial promo ya, bro ya? Ada khusus ya, khusus teman-teman tinggal klik aja karena diskon masih berlangsung sampai hari ini. Wow. Khusus buat followers Om Botak, apalagi special price pokoknya. Mantap. Nah, pernah nggak sih, bro, yang ngikut dari kelas lo ini ada memang teman-teman yang ngikut untuk belajar untuk jualan online? Ada nggak sih? Ya. Ada om. Jadi, gimana sih testimoninya dari tadinya dia nggak bisa, akhirnya dia jadi bisa karena sudah menerapkan beberapa prinsip yang sudah dipelajari dari kelas dari Brave Speaker ini. Oke, jadi sebagian besar murid-muridnya kita kok itu adalah live streamer kok. Jadi mereka yang emang pekerjaannya itu ngomong di depan kamera, nge-hosting, dan lain sebagainya macamnya, yang sangat membutuhkan keterampilan komunikasi. Nah, kita sama-sama belajar bagaimana caranya dari yang pemalu dulu nih kok ya. Pemalu bisa menjadi lebih pede. Kalau udah pede gimana? Kosakatanya kita coba latih kok. Dari yang nggak fasih menjadi fasih. Kalau udah fasih gimana lagi? Belibet apa enggak dia? Kalau dia masih belibet, kita ajarkan artikulasi. Sehingga apa? Ketika dia nyerocos, udah kangkung genjer kok. Ya, jadi ibaratnya kita suruh stop pun udah nggak mau stop dia. Karena udah saking pedenya. Kangkung genjer kok. Kangkung genjer. Iya. Apa itu kangkung genjer?
Kangkung genjer tuh istilahnya kalau orang udah ngomong tuh kangkung genjer tuh kayak jualan banget lah kok istilahnya. Oke. Kangkung genjer ya. Siap. Gue kayak udah mulai pasti nih ya, genjer. Oh. Nah, Siap bro. Ini tadi gue penasaran banget nih bro ya. Gimana caranya orang-orang yang memang masih newbie pemula ini belajar cara artikulasi yang benar? Oke. Cara belajar artikulasi. Ya. Yang pertama, sebelum kita public speaking, kita ada warming up-nya kok. Ikutin sama-sama ya kok ya. Oh, ya, kita warming up sama-sama ya. Warming up deh kita, siap. Iya. Iya, sambil belajar ya. Nah, jadi kita coba getarkan mulut kita seperti suara motorboat. 1, 2, 3. Good. Ya. Oke ya. Tujuannya apa? Melemaskan bibir kita. Yang kedua, lidah kita dorong ke langit-langit mulut. Oke? Dorong sampai rasanya pegel banget, sampai otot lidahnya tuh ketarik. Kenapa? Karena kita berbicara, kalau kita pengen artikulatif dalam menyampaikan sebuah pesan, kita butuh kekuatan lidah kok. Kalau nggak ada lidah, ya udah benar. Oh, udah. Ya, kalau udah pegel, katakanlah kita hitung 10 detik, udah pegel, kita coba ngomong kok. Karena kita kalau berbicara menggunakan otot lidah. Tanpa otot lidah, ucapan kita, kalimat kita nggak artikulatif kok. Oke, siap. Berarti dari bibirnya udah bisa getar. Yes. Lidah udah bisa diangkat ke atas. Yes. Yang ketiga. Yang ketiga itu sebutkan huruf vokal tapi dengan maksimal. Buka mulut selebar 3 jari. Oke. A. I. U. E. O. Nah, maksimalkan. Jadi kalau A bukannya ini sih maksimal, bro. Maksimal jeleknya kita. Enggak. Itu sementara. Ini kan gue dikerjain nih. Ini bukan teknik vokalisasi yang bener nih. Gue cuma dikerjain doang nih, teman-teman nih. Sebenarnya modulnya nggak kayak gini nih kalau mau dibilang. Nah, jadi itu pemanasannya kok, Coba sekali lagi ya kok ya. Pemanasan ya. Suara motorboat sekali lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, good. Yeah. Stop. Sekarang kok lap dulu. Mungkin banyak dropletnya keluar tadi. Tuh kan, gue udah curigaan tadi nih. Aman. Nah, jadi itu yang pertama ya. Kita perlu yang namanya melemaskan bibir kita. Nanti kita siap untuk mendeliver sebuah pesan dengan artikulatif yang baik. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya tongue twister kok. Coba ya kok ya. Tongue twister. Jadi kok coba ucapkan 1 biru sampai 10 biru dengan cepat, tepat, dan akurat. Siap gak ya? Oke. Siap. Teman-teman yang di sini nonton, ikutin ya, coba di rumah ya. Sambil kita sama-sama bilang 1 biru sama-sama ya. Oke? Siap ya teman-teman ya. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Wah, good. Iya. Good kok, karena banyaknya yang ngomongnya ribu kok jadinya. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 ribu. Nah, gitu. Kok berarti fokus orangnya ya. Semuanya akurat, cepat, dan tepat. Luar biasa. Kedua ya kok ya. Udah bisa jadi trainer belum nih bro? Bisa jadi trainer kan nih? Bisa dong. Oh bisa ya? Bisa kok. Puji Tuhan. Aman. Keterima ya. Yang kedua ya kok. Ya, kelapa diparut, kepala digaruk. Bisa kan? Waduh. Susah nih. Ini mesti kepala digaruk, kelapa diparut. Ini mesti bilang berapa kali? Sekali doang? 10 kali. Kepala digaruk, kelapa diparut. Waduh. Oh, ini kayak jangan susah kebalik nih. loh. Jangan kebalik. Gue udah pilih-pilih ya. Teman-teman di sini ikut coba ya. Jangan kemana-mana ya. Teman-teman rekam juga kalau mau ya, ikut coba ya. Oke? Siap ya. Coba hitung bro. Coba hitung bro ya. Kepala digaruk, kelapa digarut ya. Diparut. Kepala
Garut nama kota kok. Kota Garut kok. Ya, ada salah. Kepala digaruk, kelapa diparut. Parut. Kelapa diparut. Ini susah. 5 kali kok, 5 kali ya. Bisa kok. Ya, 5 kali. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Susah. Gue kayak mesti tutup mata buat konsen ya. Terus gue mesti bener ingetin ya. Ini kepala nih gue garuk deh. Ya. Ini aduh. Kelapa gue mesti parut nih. Jadi benar-benar gue harus fokus banget tadi. Harus fokus banget. Iya. Yeah. Overall oke kok. Tadi udah komplit lah. Mission komplit. Selesai. Bagus kok tadi. Bisa ya. Bisa. Nah, kurang lebih seperti itu kok cara-cara biar kita bisa menyebutkan setiap kalimat tuh lebih artikulatif, lebih fasih. Karena kenapa sih orang katakanlah susah atau sering belibet? Karena mungkin dalam kehidupan sehari-hari dia nggak suka melatih skill komunikasinya dengan cara ngobrol sama orang, dia jarang ngobrol. Apalagi ya kok ya, sekarang ini zaman pasca pandemi. Dulu zamannya aku waktu sekolah kok, nggak ada pandemian. Nggak ada ya? Sekolah ya sekolah, kuliah ya kuliah, kerja ya kerja. Yang aku khawatirkan gini kok, generasi yang baru-baru ini udah sekolah sekarang zamannya gadget, ya kan? Jarang ngobrol dong sama teman. Jarang. Setiap ngobrol keluarin gadget. Ditambah dengan pandemi lagi kok, sekolahnya libur setahun. Bukan libur ya, belajar di rumah. Sorry, nanti aku diituin lagi ya. Belajar di rumah setahun. Yang tadinya kuliah belajar juga di rumah setahun. Lama-lama kan nggak terlatih kok skill komunikasinya. Yes. Nah, padahal people skill atau soft skill ini sangat penting buat kemajuan kita di masa depan. Kurang lebih seperti itu kok pandangan aku. Wow, penting banget. Dan gue melihat latihan-latihan kayak gini walaupun simple ya, tapi sebenarnya kalau teman-teman tadi bisa lakukan berulang-ulang, ini akan membuat artikulasinya itu jadi lebih benar, sehingga apa yang kita coba sampaikan tadi bro ya, itu akan lebih mudah didengar dan sampai ya informasinya ke dalam ke pihak yang memang kita mau tuju ya. Terutama teman-teman ini penting dalam teknologi sekarang, kita harus berkomunikasi lewat Zoom, berkomunikasi meeting lewat online, dan juga teman-teman di sini pasti banyak yang mau jualan produknya. Kalau apa yang kita ucapkan ini tidak bisa diterima ya, entah itu karena kita tadi ribet ya, suaranya ribet, artikulasi kurang jelas, atau yang kedua karena memang ada aksen. Nah ini yang gue mau tanya berikutnya ya, ada aksen bahasa daerah bro, yang membuat pelafalan kita kurang jelas. Nah ini gimana sih caranya untuk menghilangkan aksen-aksen itu supaya nggak terlalu medok? Ya. Ada sih caranya gitu supaya ngomong tuh nggak terlalu medok dengan bahasa daerah kita, sehingga kita tuh bisa lebih dimengerti. Ya, mungkin kalau orang Jakarta ini lebih punya satu keunggulan karena kita kan bahasa daerahnya ini hampir nggak ada ya. Paling bahasa Betawi ya. Tapi kalau orang-orang dari luar kota mungkin ada yang memang bahasa daerah itu lebih kental. Dapat. Gimana cara kita bisa yang katakanlah meminimalisir logat daerah kita, begitu ya, Coach Jonathan ya? Iya. Nah, betul. aku selalu percaya quote ini kok. Repetition is a mother of all skill. Pengulangan adalah ibu dari segala keterampilan. Kalau kita pengen pronunciation kita dalam bahasa Inggris bagus, gimana caranya? Buka TV, ketika artisnya ngomong, kita pause, kita tirukan. Sama halnya aksen atau logat daerah kita. Gimana cara kita melatihnya biar kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Caranya adalah ketika kita baca buku, itu nggak ada logat kok. Ya, ketika baca buku itu nggak ada logat sama sekali. Semuanya disusun dengan kata-kata bahasa Indonesia yang baku. Nah, kita perlu suarakan, jangan dalam hati. Kalau kita suarakan, secara nggak langsung kita melatih kefasihan kita dalam berkata-kata juga. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak nonton konten, entah itu podcast, entah itu
konten-konten yang katakanlah sedang dibawakan oleh sosok public figure terkenal dan lain sebagainya macamnya, lalu kita coba tirukan lagi, tirukan aksennya. Nah, semakin sering kita mendengar, semakin sering kita berlatih dan menirukan aksennya, lama-kelamaan, sadar nggak sadar, kamu akan terbawa nantinya. Saya punya cerita lucu dan ini relate banget. Jadi, istri saya punya adik, ya, adiknya itu awalnya tinggal di Jakarta, tapi sekarang tinggal di Surabaya. Dan you know what? Sekarang medok. Wah. Shiftingnya begitu cepat. Bisa seperti itu. Sekarang medok. Kenapa? Karena pergaulan. Karena setiap apa yang dia dengar atau dia sering mendengar orang-orang yang medok, sehingga apa? Alam bawah sadarnya merespon hal itu, sehingga dia nggak sadar juga untuk tiba-tiba bisa jadi medok. Nah, buat kita yang katakanlah sudah terbiasa dengan logat daerah, aksen daerah, so gimana cara kita bisa keluar dari hal itu, atau kita bisa meminimalisir hal itu? Caranya adalah yang pertama baca buku, tapi disuarakan, jangan dalam hati, dibacakan, dilafalkan. Yang kedua, coba dengerin podcast, entah itu konten film panjang atau film pendek, lalu kita coba tirukan aksennya. Nah, lama-kelamaan hopefully akan terbawa dalam setiap aktivitas komunikasi kita, sehingga kita bisa meminimalisir aksen atau logat daerah kita. Kurang lebih seperti itu, Ko Jonathan. Wow, keren. Amazing bro. Nah, buat teman-teman yang mau nanya ya sama Bro Willy ini, teman-teman boleh masukin ke kolom komentar boleh, tapi nggak kebaca. Ke kolom yang ada question ya, teman-teman boleh nanya ya. Mungkin teman-teman mau nanya tentang public speaking, gimana cara supaya lebih pede dan lain-lain, silakan ya teman-teman ya. Nah, nanti akan dijawab ya, teman-teman ya. Oke. Ya, ilmu yang sangat bermanfaat Kak, thank you Kak Rizky, thank you ya buat teman-teman yang udah tetap join sampai saat ini, thank you. Mudah-mudahan malam hari ini dapat banyak daging ya teman-teman, yang ini sebenarnya kalau diikut kelas nih berbayar nih ya. Ya. Buat teman-teman yang tadi audionya agak kurang jelas, nggak apa-apa, dengerin terus aja ya. Mungkin ada saat-saat yang nggak jelas, tapi kalau ditunggu pasti nanti lancar lagi ya, namanya signal ya, nggak masalah. Nah, Bro Willy, kira-kira kalau dari pengalamannya ya, dan dari testimoni dari murid-murid yang mungkin udah ikut kelasnya ya, kalau kita sudah mempunyai kemampuan public speaking yang bagus, benefit apa mungkin secara material atau non material ya, imaterial sebutnya apa ya, yang bisa didapatkan secara langsung gitu ya, atau tidak langsung? Oke. Iya. Oke, siap kok. Kalau kita bisa public speaking, kita istilahnya percaya diri ketika sedang berkomunikasi. Benefit yang pertama adalah self image kita akan meningkat. Coba ya, saya undang setiap dari kita, teman-teman yang online di sini, coba kita ingat-ingat waktu zaman sekolah atau kuliah. Ketika ada teman kita yang aktif menjawab pertanyaan dosen atau guru, apa pandangan guru ke dia? Pinternya nih anak, aktif ya, diingat terus sama guru, jadi kesayangan dosen, jadi kesayangan guru kalau bisa. Kenapa? Karena ketika kita aktif dalam berkomunikasi, self branding kita akan meningkat. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun yang namanya backgroundmu atau latar belakangmu, kalau ditambah dengan skill komunikasi yang baik, maka kamu bisa stand out of the crowd. Apapun bisnismu, kamu yang lebih dikenal. Kenapa? Karena kamu vokal. Saya percaya setiap orang yang besar pasti vokal. Setiap orang yang berkualitas pasti vokal. Kok begitu coach? Karena gini, lewat komunikasi kita bisa menilai citra diri orang itu. Mungkin sebagian dari kita sering banget menilai orang dari apa yang dia kenakan, mobilnya seperti apa, tasnya seperti apa, sepatunya seperti apa. Tapi nggak absolut. Kalau kita pengen kenal lebih jauh sama orang itu, coba duduk ngobrol sama dia, spend time sama dia, sejam, 2 jam, lama-kelamaan kamu kenal citra dirinya seperti apa. Karena communication melambangkan self-image, komunikasi melambangkan citra diri. So, keuntungannya adalah apa? Bangun self-image jauh lebih cepat, jauh lebih baik. Kurang lebih seperti itu, Om Botak, manfaatnya. Ya, manfaatnya berarti supaya lebih pede ya sebenarnya. Kalau self image itu masalahnya pede ya. Jadi kalau teman-teman lebih pede,
punya self image yang bagus, jadi nanti itu akan berasa banget teman-teman. Karena orang yang lebih pede itu biasanya itu punya banyak teman. Kalau menurut saya, karena dia itu self image-nya bagus, orang yang positif, orang tuh pengennya berkumpul dengan orang yang itu, karena itu menarik orang-orang di sekitar, ya. Dan itu juga jadi money magnet teman-teman, ya. Karena kamu pede, ya kamu dikasih kepercayaan sama orang lebih mudah, ya. Atasan juga lihat kamu tuh sebagai tipe pemimpin yang lebih sesuai, ya. Dan misalnya kamu dalam live streaming, kamu juga lebih pede, kamu tuh dinilai lebih percaya sama apa yang kamu jual. Karena kalau kamu sendiri nggak pede dengan produk yang kamu jual, apalagi orang lain, ya kan, orang lain kenapa harus beli? Kamu aja nggak pede. Dan kepedean itu, saya rasa itu memancar dari body language kita. Nah, ini kita mau pertanyaan berikutnya nih ya. Body language yang positif ketika dalam public speaking, itu harus gimana sih body language-nya? Yang positif gimana? Apa memang ada posisi khusus, tangannya harus dilipat supaya lebih positif misalnya, ya? Apa memang harus ambil bertopang dagu kayak gini kalau lagi ngomong di Zoom supaya lebih positif, ya? Apa harus tutup muka kayak gini, ya? Body language positif itu dalam public speaking atau live itu seperti apa sih? Ya. Oke. Siap. Thank you, Coach Jonathan. Saya percaya setiap orang yang pede pasti dia menggunakan body language yang open atau terbuka seperti ini. Kalau orang ya. Kenapa? Kok? Buka-bukaan berarti kita. Oh, bukan. Tangannya aja kok. Oh, baju mah enggak ya? Tetap tertutup kok. Baju tertutup, body language terbuka ya. Teman-teman jangan salah paham ya ini ya. Nah, jangan salah paham. Ya. Nah, karena gini kok, sebagian orang yang gak pede, sebagian orang yang minder, itu menutupi organ vitalnya. Oke. Nah, ini ibaratnya riset psikologinya kok. Setiap orang yang minder atau gak pede, itu menutupi organ vitalnya seperti ini, atau dia seperti ini. Nah, dia menunduk, katakanlah itu orang yang gak pede. Nah, gimana cara kita bisa lebih dikenal sebagai orang yang pede? Yang pertama adalah postur kita. Ada good posture, ada poor posture. Kalau poor posture, nunduk, bahunya itu agak sedikit menunduk ke bawah. Tapi kalau good posture, kita tegakkan. Ya, ada istilahnya dalam public speaking itu namanya power pose. Power pose itu adalah sikap dominan seolah berkuasa dengan cara apa? Menaikkan dada kita. Dada kita dinaikkan. Yes, nah betul kok, betul. Dada dinaikkan, bahu tegak. Pokoknya kepala sama pundak itu rata. Nggak boleh begini tapi rata. Nah itu power pose. Nah percayalah ketika kamu coba terapkan power pose semenit aja, atmosfermu bukan oh, enggak. Jangan pegang kok, ditahan dulu ya. Oh ya, tahan dulu ya. Betul, ya. tahan dulu sebentar aja ya. Nanti atmosfer kita bahkan kepedean kita akan jauh lebih meningkat. Karena dari risetnya kok, ketika kita membusungkan dada ya, menegakkan bahu atau lengan kita, ini menunjukkan bahwa ada sikap berkuasa atau sikap dominan yang nantinya bisa menaikkan level energi kita atau level kepercayaan diri kita, kurang lebih seperti itu. Jadi gunakan gerakan tangan terbuka, jangan tertutup tapi terbuka bukan seperti tapi begini ya, jangan begini tapi begini. Coba contohnya ya, saya ingin bertanya sama teman-teman semuanya. Halo selamat malam semuanya. Nah selamat malam semuanya bukan gini, halo selamat malam semuanya, aneh tapi terbukanya ke atas seperti ini. Dapat ya? Nah ini menunjukkan bahwa kita punya sisi sifat yang friendly, terbuka, kita open sama masukan, open sama audiens. Nah kurang lebih seperti ini gerakan tangannya. Oke, berarti untuk merangkumnya ya teman-teman, dalam public speaking tuh harus punya body language yang terbuka, ya. Bukan berarti bajunya yang terbuka, tapi lebih ke bahasa tubuh atau body language-nya terbuka, ya. Jadi kalau tadi tangannya dilipat, ya, tunduk, habis itu apapun yang kita lakukan tuh kita nggak gerak, ya, dan semuanya posisinya ke dalam tubuh. Itu adalah sifat body language yang tertutup, ya, benar bro ya. Tapi kalau terbuka kita seperti ini, ya, terbuka.
siap menerima berkat ya teman-teman ya. Yes, kalau sudah dapat ya. Ini postur minta-minta. Oh enggak, postur terbuka nih, bro. Tapi bukannya gini kok. Oh, bukannya gini. Iya, jangan begini. Tolong Pak, iya, belum makan. Gini, belum makan. Ayo sedikit dibuka. Nah, Oke, ya. Seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Iya. Ya, jadi ingat terbuka, pokoknya terbuka ya. Dan kalau bisa ya apalagi ya bro, ini terbuka lah. Gue nggak tahu, soalnya bukan gue yang ngajar nih. Ini Bro Willy, gue cuma menyimpulkan teman-teman ya. Nah, nama-namain dikit-dikit yang nggak bener sebenarnya. Jadi yang gue tambah-namain tolong jangan didengerin ya bro ya. Siap. Oke. Wah, ini nggak kerasa udah 45 menit ya, dan dari tadi sekitar 80-90 teman-teman tuh follow terus ya, pastinya ini daging banget ya. Nah, Bro Willy, mungkin satu tips terakhir buat teman-teman, dan juga mungkin boleh diingetin lagi kalau misalnya mau dapetin yang lebih lengkap ya. Kalau 45 menit aja teman-teman udah belajar banyak, pastinya kalau bisa dapat 40 materi itu tadi, terus juga bisa dapat coaching juga seminggu sekali, pastinya daging banget. Gimana sih ya? Mungkin tips sama boleh kalian closing aja bro, silakan. Oke, siap. Jadi tipsnya buat teman-teman yang pengen belajar atau meningkatkan skill komunikasinya, saya undang setiap dari kita untuk klik link di bio-nya saya atau link di bio-nya brevespeakers.id. Teman-teman tadi diarahkan untuk beli produk yang namanya Public Speaking Masterclass. Itu ibaratnya sekali investasi, tapi manfaatnya lifetime atau seumur hidup. Kita bukan subscription, tapi ketika teman-teman tergabung dalam komunitasnya, kita akan sama-sama pandu, mentoring sama-sama, evaluasi sama-sama, belajar sama-sama. Setiap bulan sekali kita adakan pandu virtual secara rutin. Mumpung lagi diskon 90% teman-teman, jadi buruan aja diklik bio-nya itu di Instagramnya @browilitan atau @brevespeakers.id. Nah, sebagai tips penutup buat teman-teman, intinya kita nggak akan kenyang kalau kita nggak makan. Setuju ya? Kita nggak akan kenyang kalau kita nggak makan. Kita nggak akan mengerti kalau kita nggak pernah belajar. Nah, dan sebaliknya, kita nggak akan pernah bisa kalau kita nggak mau sacrifice atau berkorban untuk terus berlatih, menukarkan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk mempertajam skill komunikasi kita. So, waktu 2024 tinggal 5 bulan lagi. Betul ya kok? Rasa-rasanya cepet banget loh. Awal tahun kemarin kayaknya baru aja awal tahun. Udah lebaran selesai. 2023 tinggal 5 bulan lagi. Iya. Tinggal 5 bulan lagi 2024. Yes. Nah, cepet banget ya. Nah, mumpung waktu gini, waktu berjalan begitu cepat. Kita masih sehat, yuk sama-sama belajar public speaking. Karena yang nantinya mendapatkan manfaat bukan cuma diri teman-teman doang, tapi ketika kita bisa public speaking, kita bisa meng-encourage orang, jadi berkat buat banyak orang, dan juga orang yang mungkin letih lesu, kita bisa kuatkan sama-sama dengan skill komunikasi kita. Kurang lebih seperti itu kok. Mantap. Ya, buat teman-teman yang belum follow dari Bro Willy, boleh langsung follow aja ya. Atau yang belum follow Cerita Motak, boleh teman-teman yang masih bergabung sampai sesi terakhir ini. Kalau di saya kita bakalan sering share ya supaya tips dan trik teman-teman bisa cuan dari jualan online. Ya sebenarnya gitu aja ya. Mau berjualan di berbagai macam platform, kita akan sharing tips dan triknya. Pokoknya kita bantu teman-teman dapat cuan. Nah, teman-teman kalau mau yang suka cuan itu boleh ya follow Cerita Motak. Ya. Tapi thank you banget bro, nggak kerasa udah hampir 50 menit ya. Kita udah di sini ya, cepet banget ya. Mudah-mudahan nextnya kita bisa live lagi ya buat edukasi buat teman-teman juga. Tapi thank you banget, tadi daging banget, dan dari gue sendiri pribadi juga belajar banyak ya. Hopefully kita bisa collabs lagi ya. Mungkin kalau teman-teman suka ya, nanti boleh komen di IG live-nya, yuk dong bikin sesi kedua, boleh ya. Kalau banyak yang komen itu kita bikin sesi kedua tentunya supaya teman-teman di sini makin pede, makin cuan ya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan IG live kita berikutnya. Jangan lupa buat subscribe. See you in the next video. Bye bye. Thank you bro. Bye bye.